bahas soal ini dong. Let's go guys. Kerjakan soal akar-akaran. Nih, tapi ini tuh kalau akar itu biasanya berhubungan dengan pangkat ya. Nih yang akarnya nggak ada angkanya gini biasanya pangkat per 2. Yang ini kan ada angka 3-nya berarti pangkat per 3. Kalau yang ini berarti pangkat 1/4. Jadi kamu kalau mau ngerjain ini biar lebih paham konsepnya, mendingan pelajari pangkat dulu ya. Karena di situ biasanya dijelasin kenapa si akar ini jadi pangkat per gitu. Nah kalau yang akar kayak gini yang nggak ada angka kecilnya kayak gini, ini itu cara dia tuh berhubungan erat dengan 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat sama dengan 25 dan seterusnya. Karena akar 25 5, akar 16 4, akar 9 3, akar 4 2, akar 1 1 kayak gitu. Nah, untuk akar 50 ini karena dia enggak seperti ini, enggak bulat seperti ini, berarti bukan enggak bulat sih. Pokoknya enggak bentuk kayak gini deh. Berarti dia harus dipecah. Kamu harus nyari perkalian yang hasilnya itu 50. Kan hasil 50 itu kan bisa 10 kali 5 atau 25 kali 2 gitu kan. Atau 1 kali 50. Kalau pakai yang ini, apa bedanya sama yang ini kan? Berarti jangan pakai yang ini ya. Kalau pakai yang 10 kali 5 bisa aja, tapi 10 itu nggak ada di pangkat kuadrat gitu. Jadi jangan pakai yang ini karena dua-duanya itu nggak bisa dikeluarin. Berarti kamu pakai ini. Kenapa? Karena si akar 25 itu sama dengan 5 nih. Pokoknya kamu harus nyari perkalian yang salah satunya itu bisa dikeluarin. Berarti ini 25 kali 2 sama dengan akar 25 kali akar 2. Ini bisa di kayak giniin ya. Karena sesuai sifat akar, kalau ada A kali B sama aja dengan akar A kali akar B. Tapi kalau akar A tambah B tidak sama dengan akar A ditambah akar B. Ini mah nggak bisa ya kalau penjumlahan. Jadi cuman berlaku perkalian aja. Akar 25 tuh berapa? Akar 25 itu 5, berarti 5 kali akar 2. Udah sampai sini. Akar 2-nya nggak usah dicari lagi. Kenapa? Karena dia bilangan prima. Tahu nggak bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang dia itu cuman dibagi oleh dirinya sendiri. Contohnya kayak angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kalau 1 bukan prima ya. Nah, sekarang lanjut ke akar 2000. Akar 2000 itu kan kita cari nih perkalian yang hasilnya tuh 2000. Bisa 2 kali 1000 atau 20 kali 100 juga boleh. Kita pakai yang ini ya, karena salah satunya itu bisa dikeluarin. Akar 100 itu kan 10. Karena 10 kuadrat itu kan 100 gitu. Kita pakai warna lain ya, biar ada bedanya. Jadi kita pakai yang akar 20 kali 100 ya. Kalau kita pisah jadi akar 20 kali 100. Akar 100 itu adalah 10. Jadi 10 kuadrat kan 100. Jadi akar 100 ya 10. 10 akar 20. Akar 20 ini masih bisa dipecahin lagi. 10 akar 20 itu perkalian berapa kali berapa? 4 kali 5 kan. Nah, ini tuh bisa dipecahin lagi. Akar 4 kali akar 5. Akar 4-nya itu 2. Berarti 10 kali 2 akar 5. Akar 5 gak usah dipecahin lagi karena dia bilangan prima gitu ya. Jadi gak usah dipecahin lagi. 10 kali 2, 20 akar 5. Jadi akar 2000 itu adalah 20 akar 5. Kalau yang ini unik banget sih. Kita pakai warna lain ya. Pakai warna oranye deh. Ini tuh kan bisa dipecah ya, 32 kali akar Y pangkat 5. Akar 32 itu perkalian dari 16 kali 2 kan. Akar Y 5. Akar 16 itu adalah 4 akar 2. Y-nya karena dia kan huruf ya.
variabel gitu. Kita pecahin aja pangkatnya. Ini kan pangkat 5. Karena ininya itu nggak ada angka kecilnya yang ini itu kan pangkat per 2. Jadi Y kalau akar Y pangkat 5 jadinya Y pangkat 5 per 2 ya. Kalau akarnya dihilangin. 4 akar 2. Y pangkat 5 per 2 itu sama aja dengan Y pangkat 2 setengah. Nah, ini kan pecahan campuran namanya. Pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini bisa kita tuliskan Y pangkat 2 ditambah setengah. Dalam sifat pangkat, kalau misalnya pangkatnya dijumlahin berarti dia dikalikan. Kayak A pangkat N dikali A pangkat M, maka A pangkat N tambah M. Itu sifatnya. Berarti ini juga bisa dipecah jadi Y pangkat 2 dikali Y pangkat setengah. Y pangkat 2, pangkat setengah itu kan akar ya. Kita balikin lagi jadi akar Y. Sehingga Y pangkat 5 per 2 adalah Y kuadrat akar Y. 4 kali Y kuadrat berarti 4Y kuadrat. Akar 2 kali akar Y berarti akar 2Y. Berarti ini hasil akhirnya. Kita iniin ya. Kayak gitu. Coretannya coretan banget ya. Nanti aku rapihin deh. Ya, untuk yang nomor berapa ya? Ini 1, 2, 3, ini keempat ya. Akar 2, X pangkat 3, Y pangkat 2, Z pangkat 4. Ini nomor 4. Kita pindahin, karena catatannya udah dirapihin ya. Jadi kita pindahin ke sini, biar enak gitu. Oh my god, ini miring. 4 akar 2X pangkat 3, Y pangkat 2, Z pangkat 4. Nah, karena ini akarnya itu nggak ada angka kecilnya, berarti ini tuh pangkat setengah gitu. Kalau kita pecah jadi akar 2, akar X pangkat 3, akar Y kuadrat, akar Z pangkat 4, kayak gitu. Akar 2, yang ini tuh X pangkat 3 itu kan bisa dipecah jadi X pangkat 2, X pangkat 1. Ini akar Y pangkat 2, akar Z pangkat 4. Ini akar 2 tetap. Ini kalau kita pecah jadi akar X kuadrat, akar X, akar Y kuadrat, akar Z pangkat 4. Kalau gini ya, jadi gini. Kalau yang akar X kuadrat itu sama dengan X, akar Y kuadrat itu sama dengan Y. Kenapa bisa kayak gitu? Karena yang akar ini tuh pangkatnya per 2 gitu. Jadi akar Y kuadrat itu sama aja dengan Y pangkat 2 per 2. Atau Y pangkat 1 sama dengan Y, kayak gitu. Jadi di sini akar 2, akar X kuadrat berarti X, akar X, akar Y kuadrat berarti Y, Z pangkat 4, akar Z pangkat 4 artinya Z kuadrat. Kenapa? Jadi akar Z pangkat 4 itu sama aja dengan Z pangkat 4 per 2 atau Z pangkat 2. Jadi di sini Z pangkat 2. Berarti yang nggak ada akarnya kita kaliin ya. Jadi X, Y, Z pangkat 2. Yang akar dikali dengan akar berarti akar 2X. Berarti ini hasilnya guys. Nah, kita rapiin ya catatannya. Terus lanjut nomor 5. Nomor 5 itu yang ini kan. Akar 98 R pangkat 3 S pangkat 4 T pangkat 10. Nah, ini kita pindahin dulu di sini. Ini kalau kita pecah jadinya akar 98, akar R pangkat 3, akar S pangkat 4, akar T pangkat 10.
Ini tuh artinya T pangkat 10 dibagi 2 berarti T pangkat 5. Yang ini tuh S pangkat 4 per 2 sama dengan S pangkat 2. Yang ini tuh kan kita pecah jadi akar R kuadrat akar R. Akar kuadrat itu kan R akar R. 98 itu kita bisa pecahin jadi 49 kali 2. Akar 49 dikali akar 2. Akar 49 itu 7 akar 2. Jadi hasilnya itu 7 akar 2 kali R akar R S kuadrat T kuadrat. Yang gak ada akarnya kita kaliin ya. Jadinya 7R S kuadrat T kuadrat akar ini kaliin ini jadi 2R. Ini hasil akhirnya. Kayak gitu. Kita akan ngerjakan yang 1, 2, 3, 4, 5 ke 6 ya, nomor 6. Oke, yang nomor 6 itu 3 diakarin 16 A pangkat 5 B pangkat 8 Y pangkat 4 pangkat 4 ya. Kita pindahin dulu ke bawah. Ini catatannya, kamu bisa klik di bio aku ya kalau kamu mau catatannya. Oke, nomor 6. Karena ini ada huruf kecil 3-nya, berarti kita buat semuanya pangkat kelipatan 3. 16 juga kan jadinya bisa kan 16 itu 2 pangkat 4 ya, karena 16 A pangkat 5 B pangkat 8 Y pangkat 4. Kita ubah semuanya jadi pangkat kelipatan 3 ya. Y 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 1 kan kalau pangkat kalau perkalian pangkat itu dijumlah gitu loh. Jadi kalau 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1 sama aja dengan 2 pangkat 4. Sifat pangkat ya. Kita flashback dulu. Jadi A pangkat N ditambah M itu sama aja dengan A pangkat N dikali A pangkat N M. Contoh misalkan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat 4 tambah 9 jadi 2 pangkat 13 kayak gitu. Ini notesnya ya. Nah ini juga kita ubah jadi kelipatan 3 A pangkat 3 dikali A pangkat 2 B pangkat 6 dikali B pangkat 2. Kenapa pangkat 6? Karena dia kan kelipatan 3 ya. Yang ini Y pangkat 3 dikali Y pangkat 1. Nah yang pangkatnya 3 itu bisa keluar. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Kenapa? Karena si angka kecil ini tuh jadi pangkat per 3 gitu loh. Jadinya yang 3 terus 2 pangkat 3 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 dibagi 3 sama dengan 2 pangkat 1. Yang ini berarti 2, yang ini A, yang ini B pangkat 2 karena 3 akar B pangkat 6 sama aja dengan B pangkat 6 dibagi 3 B pangkat 2. Terus yang ini Y pangkat 1. Yang di dalam akar itu ada 2 A pangkat 2 B pangkat 2 sama Y. Udah, berarti ini hasil akhirnya. Kayak gitu. Terakhir, soal terakhir ya, yang ini. Nomor 7. Ini akar X pangkat 8, Y pangkat 7, Z pangkat 11. Di sini aja ya. Nomor 7. Karena ininya angka kecilnya 4, berarti kita buat jadi kelipatan 4 ya. Jadi X pangkat 4 dikali X pangkat 8 kan ini ya, ini kelipatan 4 jadi gak usah diubah. Y pangkat 4 Y pangkat 3 Z pangkat berapa ya, 8 Z pangkat 3. 4 per X pangkat 8 sama dengan X pangkat 8 dibagi 4 sama dengan X pangkat 2. Di sini berarti X pangkat 2
Terus yang keluar itu yang Y sama yang Z. Y pangkat 4, ini kan ada akar, berarti Y pangkat 4 dibagi 4 sama dengan Y pangkat 1. Yang Z sama dengan kayak yang X, jadi Z pangkat 8/4, jadi Z pangkat 2. Yang keluar jadi Y pangkat 1, Z pangkat 2, akar Y pangkat 3, Z pangkat 3. Udah sampai sini. Thanks for watching. Yang mau catatannya bisa klik bio aku ya.